Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala millati rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti mengalami satu ujian. Karena dunia adalah merupakan tempat ujian. Siapapun yang tidak mau mendapatkan ujian berarti tidak layak untuk hidup di dunia ini. Ujian kita banyak. Ada saudara-saudara kita yang diuji dengan anaknya. Ada saudara-saudara kita yang diuji dengan istrinya, keluarganya, dengan teman sekantornya, atau mungkin dengan siapapun. Yang jelas, setiap manusia pasti mempunyai satu masalah. Dan masalah itu merupakan sesuatu yang memang sudah Allah takdirkan buat kita. Dan perlu diingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa siapapun kita sebagai manusia kecuali dengan kemampuannya. Mana ayat ini artinya bahwa Allah akan memberikan solusi lebih besar. Allah akan memberikan jalan keluar yang lebih besar dibandingkan masalah itu. Ketika Allah misalnya memberikan 100 masalah, 100 ujian, artinya apa? Allah memberikan 100 lebih, bahkan 200 jalan keluar, 200 solusi untuk mengeluarkan kita dari masalah. Allah pasti membuatnya, menciptakannya lebih besar dibandingkan masalah yang kita hadapi. Itu harus kita yakini. Oleh karena itu yang perlu kita pahami bahwa sering kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, la tu'akhidna, jangan kau siksa kami, innasina jika kami semua lupa, au akhtana jika kami melakukan kesalahan. Artinya apa? Bahwa setiap manusia dalam menjalani ujian ini, menjalani hidup ini pasti satu ketika dia lupa dan melakukan kesalahan. Karena itu sering kita berdoa itu. Yang Allah inginkan dari kita bukan berarti kita itu dalam menjalani ujian itu bukan berarti Allah akan melihat ujiannya, akan tetapi prosesnya. Allah ingin melihat sejauh mana istiqomahnya kita, keyakinannya kita kepada Allah. Allah hanya ingin melihat bahwa sejauh mana saat ujian itu menimpa kepada kita, lalu kita berpaling dari Allah. Sejauh mana ikhtiar kita, usaha kita dalam menjalani ujian itu kepada Allah. Allah hanya ingin melihat itu. Prosesnya harus kita laksanakan, baru nanti sisanya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menghadapi satu ujian, yakinkan bahwa itu merupakan ujian dari Allah dan pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar, dan itu merupakan janji Allah. Allah memberikan jalan keluar yang lebih banyak dibandingkan masalah yang kita hadapi. Oleh karena itu, saat kita menghadapi ujian, yang perlu kita lakukan adalah likaila ta'sau ala ma fatakum. Jangan sampai kita membuat putus asa terhadap apapun yang luput dari kita, yang hilang dari kita. Sekarang kita yang masih sehat, tenaganya masih kuat, Allah perlahan hilangkan tenaga kita. Kita yang sekarang barangkali giginya masih utuh, Allah akan hilangkan satu persatu. Sekarang barangkali kita yang selama ini sehat, tidak ada satupun penyakit, lalu Allah ambil, Allah kasih penyakit, lalu kita diambil satu persatu kenikmatan Allah itu. Kita sudah lagi tidak boleh makan kambing, kita sudah tidak lagi makan ini, sudah tidak lagi makan itu. Itu semuanya adalah nikmat Allah yang perlahan satu persatu Allah ambil. Apakah membuat kita putus asa? La ta'sau ala ma fatakum. Jangan sampai apapun kesehatan yang luput dari kita, yang keluar dari kita, yang hilang dari kita, tidak membuat kita putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Sekali kita mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Allah, tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, semastaqamu, lalu dia istiqomah, lalu dia jujur, lalu dia tetap memegang teguh bertauhid kepada Allah. Apa balasannya? Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka. Orang yang istiqomah itu para malaikat. Apa kata malaikat? Membisikkan di telinga kita, Allah takhafu, kalian semua tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir rizkinya, tidak usah khawatir semua kebutuhannya di dunia ini. Wala tahzanu, dan tidak usah sedih. Tinggalkan istri kita, tinggalkan anak-anak kita, tidak usah sedih. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira mereka yang tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dengan surga yang dipersiapkan kepada kita. Jadi yakinkan bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di bumi ini kecuali qudrat iradat Allah, kekuasaan dan kehendak Allah. Tidak satu pun yang menimpa penyakit kepada kita sebagai manusia kecuali itu adalah qudrat dan iradat Allah, kekuasaan dan kehendak Allah. Bahkan tidak ada satupun ujian yang menimpa kepada kita, kepada keluarga kita, kecuali itu adalah qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, misalnya contoh kecil saja, saat kita mendapatkan jodoh kita masing-masing, istri kita, pertanyaannya, apakah itu kita ketemu lalu berjodoh, atau berjodoh sehingga kita ketemu? Yang lebih tepat adalah kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjodoh karena kita berjodohlah dengan istri saya, dengan istri kita, lalu kita dipertemukan oleh Allah. Jadi ketika kita misalnya ketemu dengan siapa, itu semuanya adalah merupakan rencana Allah. Allah sudah takdirkan, Allah sudah jalankan semua itu dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak ada sesuatu kejadian kepada kita di dunia ini, apapun itu, di luar kekuasaan Allah. Semua adalah atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi kita yang memang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinkan itu adalah dari Allah, dengan catatan kita tetap kasab dan ikhtiar. Kita tetap berusaha, baru sisanya kita tawakalkan, serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seringan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.